Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak sekalian? Alhamdulillah sangat baik. Yes, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, waktu masih semangat semua. Hari ini kita belajarnya harus penuh dengan semangat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Langsung mulai ya. Yuk, sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ya hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih ya menanamkan rasa nasionalisme kita, yuk sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri dulu. Ya, dengan penuh hikmat. Ya, tidak ada yang bercanda, silakan perhatikan layar depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekalian, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan mencoba untuk mengulang kembali materi minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang alasan kita harus hormat dan patuh kepada guru. Ada alasannya. Oh, ternyata alasannya karena guru yang telah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, lalu guru juga yang mendidik kita sehingga kita bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, bisa mengaji, dan juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan lainnya. Ya, jadi kita dalam materi yang minggu lalu seperti itu. Alasan kita harus hormat dan patuh kepada guru. Nah, untuk materi kita minggu ini adalah sikap saling menghargai sesama. Nah, tujuan pembelajarannya ya diharapkan kamu semua bisa meyakini lalu memiliki sikap saling menghargai dan juga bisa menjelaskan dan menerapkan sikap kita untuk menghargai sesama manusia. Nah, lihat ke depan ya. Indahnya saling menghargai. Komar tidak. Semua manusia itu berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya berkembang banyak dan lahirlah kita semuanya ya. Dari Nabi Adam lalu ke kita, dan Allah yang menciptakan manusia ini dengan bermacam bentuk, dari warna kulit yang berbeda ya, dari postur yang berbeda juga, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah ya, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya yang juga ya tumbuh dengan ke samping dan ke depan lurus dan lain sebagainya. Semua itu tidak serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, contohnya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari suku, bangsa, agama ya, dengan adat istiadat yang berbeda, dan kita nih hidup di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah keberagaman itu, maka tentunya kita harus hidupnya saling menghargai. Apa sih menghargai itu?
Ya nih ya, kita lihat di depan nih. Ini adalah gambar apa? Gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Ya, karena ya. Iya, ini adalah gambar pemuka agama negara Indonesia. Di Indonesia ini ada agama Islam, ada agama Kristen, ya, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada Konghucu. Ini semuanya ada di sini, ya, pemuka agamanya. Nah, ini di Indonesia pemuka agamanya. Selanjutnya ini, siapa yang tahu ini gambar apa? Suku. Ragaman suku. Nah, ini adalah gambar suku. Jadi Indonesia itu keberagamannya luar biasa ya. Sukunya di situ lihat tuh, ada yang Melayu sebelah sana, lalu ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali pula nih kayaknya ya. Nah, berbeda itu indah. Coba bayangkan ketika semuanya sama putih semua. Ini kurang menarik. Sepertinya di rumah kamu juga sama ya. Pasti pengen catnya bermacam-macam. Nah, itulah kita wajib menghargai. Menghargai itu adalah sikap menerima, mengakui dan menghormati perbedaan ya orang lain dengan kita. Pasti kita berbeda, maka kita wajib menghargai. Nah, nih contohnya apa yang perlu kita hargai? Menghargai nomor satu adalah pendirian orang lain. Jadi orang itu pasti masing-masing memiliki pendirian. Contoh, kita ketika sholat subuh itu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, dan itu semuanya silakan dibolehkan. Kita saling menghargai. Yang pakai kunut monggo, yang nggak pakai kunut juga monggo. Yang nggak boleh adalah tidak sholat subuh. Selama dia sholat subuh ya silakan. Mau pakai kunut boleh, dia juga boleh. Ya. Yang terpenting kan tadi dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakini. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, tadi kan kita tahu keyakinan yang ada di Indonesia ya ada kurang lebih 5 atau 6. Ada agama Islam, ada Hindu, ada Kristen. Nah, itu semua berbeda-beda. Jadi contoh nih, ada seorang murid yang bernama Ahmad. Tempat tinggalnya satu lingkungan dengan Stefanus. Ini pas beda nih. Yang satu Ahmad biasanya orang apa? Orang apa? Islam. Kalau Stefanus biasanya Kristen. Nah, mereka belajar di sekolah yang sama. Yang tetapi dia juga bisa berteman, selalu rukun, selalu saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Lanjut. Nah, terus ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Ini sebuah cerita ya, bagaimana pada hari Selasa siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibunya ya. Nah, nanti akan berbeda nih. Contoh, saya tunjuk Asifa, apa yang harus kamu lakukan terhadap ibu dan bapak kamu kalau di rumah? Hah? Membantu siapa? Ibu. Ngapain bantu di rumah? Bantu apa? Membantu membereskan rumah. Iya, membantu membersihkan rumah. Yang lainnya mungkin Fatih apa itu? Raffi? Seperti? Iya, mencuci piring setelah kita makan. Siapa yang di sini membantu mencuci pakaian? Ada? Tujuh. Iya. Bagus, berarti ngebantu itu orang tuanya ya. Kalau ada yang cuci pakaian dibantu. Nah, seperti itu kan. Beda-beda kan? Dan ini pasti di rumahnya juga beda-beda. Ya, itulah perbedaan pendapat ya. Nah, sekarang saya akan diskusi nih berkelompok ya. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Baik, kita saya kasih per kelompok ya, satu untuk mengisi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Nanti Pak Omar kasih waktu 10 menit ya. Maju untuk ke depan. Fauzan. Ini Fauzan.
sekarang Pak Komar akan tunjuk satu-satu kelompok ya untuk menyampaikan jawabannya bagaimana sikap kamu menyikapi perbedaan. Ya, silakan untuk kelompok 1, Hansifa. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, bagus. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Berarti bagus 1. Sekarang kelompok 4. Kita harus saling memahami Memahami siapa? sesama. Ya, kita harus saling memahami dengan sesama yang lainnya ya. Jadi jangan sampai kita mau menang sendiri. Oke, yang ketiga kelompok 5, Naura. Kita juga harus saling menghargai dengan satu sama lain. Ya, menghargai satu sama lainnya. Nah, kalau semuanya sudah bisa menghargai perbedaan, nah ini ya, menyikapi perbedaan itu bisa dengan saling memahami, saling menghargai dan juga tidak memaksakan kehendak dengan orang lain. Oke, nah sekalian, selesai sampai sini pelajaran kita tentang menyikapi perbedaan ya, menghargai perbedaan dengan sesama. Gimana? Sudah paham? Ya. Artinya ketika kita ada perbedaan, kita tidak boleh memaksakan. Ketika ada perbedaan, kita wajib saling memahami. Begitu ya. Juga saling menghargai. Kita dalam ruang lingkup yang kecil itu pastinya banyak perbedaan. Maka kita juga wajib untuk saling menyikapinya dengan menghargainya. Gimana? Jelas ya apa yang kalau malam sampaikan hari ini ya? Baik. Dari media pelajaran kita sudah ya dipahaminya. Nah, pesan moralnya nih terakhir ya, senantiasalah kita untuk menghargai sesama manusia. Kalau kita menghargai sesama manusia dimanapun kita hidup ya, selama kita hidup di dunia ini, maka insya Allah hidup kita akan tenang, akan nyaman, akan terjaga, selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kalau ada tempat atau ada wilayah yang tidak terjadi kesatuan dan kesatuannya, biasanya disitulah adanya ya orang-orang ataupun ya sekelompok yang tidak menghargai satu dengan yang lain. Tapi kalau semuanya menghargai, insya Allah ya wilayah itu akan terjaga persatuan dan kesatuannya. Oke, kita sudah selesai. Minggu depan kita akan ulangan ya, ulangan tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Mulai dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu ini ya sikap saling menghargai sesama. Ya oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu ini ya. Alhamdulillah, kita berdoa. Setelah penutup sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.